Shalom, Bapak Ibu Saudara. Renungan kita lanjutkan. Tema kita masih rasa malu dan kemuliaan Tuhan. Kemarin kita sudah bahas bahwa solusi daripada Adam yang merupakan simbol atau solusi daripada semua manusia ketika berbuat dosa dan kehilangan Elohim adalah menutupi ketelanjangan atau rasa malu dengan kemuliaan manusiawi, ya. Kita sudah lihat itu, ya. Dan itulah pencobaan juga yang diarahkan oleh iblis kepada Tuhan Yesus. Dia menawarkan kemuliaan kerajaan duniawi, ya tentu Yesus sebagai manusia menolaknya. Oke. Sekarang kita masuk kepada kasus Imam Eli, ya. Bagaimana Imam Eli ini juga kehilangan kemuliaan Tuhan karena beberapa hal kita akan lihat nanti, ya. Dengan cepat aja dulu, ya. Nah, Imam Eli ini adalah di zaman Nabi Samuel, ya, waktu itu masih muda, sudah dinubuatkan. Ini Imam Eli ini dia imam di daerah Shilo, itu daerah Efraim, karena ketika tabut Tuhan dibawa Yosua itu suku Efraim, dia masuk tabut Tuhan itu ditaruh di daerah Shilo, kota Shilo yang itu masuk daerah Efraim, ya. Karena kepemimpinan memang Efraim ini menonjol sekali, ya, sejak zaman Yosua itu terus, ya. Nah, oke. Ketika dia melayani di sana, Imam Eli ini dosanya banyak. Pertama, dia rakus, ya, akan uang itu apa, ya, kalau dia uang dari itu korban bakarannya itu loh, ya. Korban tuh Israel dia menggemukkan diri dia itu, makanya orangnya gemuk banget. Kemudian kedua anaknya lebih ngeri lagi, Hofni dan Pinehas. Dia malah sampai tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di kemah suci itu. Dan Imam Eli tidak menegur dengan tegas gitu, ya. Dia mencari kemuliaan manusia. Biasa orang kalau ingin disenengin orang, ya, termasuk dia ingin disenengin sama anaknya. Harusnya dipecat langsung Imam Eli itu dengan Hofni dan Pinehas itu dipecat langsung harusnya. Oh, sudah melakukan dosa begitu kok. Masih juga dia jangan begitu anakku, dia lembut ngomongnya. Nah, oke. Setelah itu Israel pada zaman itu Imam Eli itu sedang perang sama Filistin, ya. Karena Israel kalah, akhirnya Israel ini mengambil solusi, kita ambil aja itu tabut Tuhan itu yang di Shilo, kita bawa ke medan perang, katanya. Ini kan usaha manusiawi, ya, untuk menghadirkan Tuhan. Itu banyak juga orang Kristen tuh usaha manusiawi menghadirkan Tuhan, itu biasa itu, ya. Itu pencobaan juga. Nah, ini si Hofni Pinehas ya bawalah, soalnya dia kan imam-imam juga kan. Nah, dia bawa ke sana, ya tentu kalah lah. Tuhan tidak bisa dipaksa melakukan sesuatu dengan cara melanggar aturan lain. Hukum itu nggak bisa. Akhirnya kalahlah Israel itu, bahkan Hofni Pinehas mati, bahkan tabut Tuhan itu dirampas dan tidak kembali lagi ke Shilo. Nanti kita lihat itu, ya. Nah, setelah Imam Eli dikasih tahu, sudah meninggal anakmu begini, tabut sudah dirampas, jatuhlah dia. Batang lehernya putus, patah. Orangnya gemuk soalnya ngambil persembahan itu loh, ya. Matilah juga dia. Nah, kemudian istrinya Pinehas ini sedang hamil, ya. Nah, itu dia di pasal 1 Samuel pasal 4 itu, ya. Kemudian melahirkan anak laki-laki. Terus diberi nama Ikabod. Kabod itu istilah Ibrani, itu kemuliaan. Sama seperti doksa Yunani itu kemuliaan. Kalau Ikabod berarti hilang kemuliaan. Karena si istri Pinehasnya bilang itu. Dia menamai anak itu Ikabod, katanya telah lenyap kemuliaan dari Israel. Karena memang benar hilang, karena keluarganya mati, udah gitu tabut juga dirampas, ya. Hilanglah kemuliaan. Nah, ingat, ya, hilang kemuliaan ini Israel atau kemuliaan tabut Elohim itu yang memang simbol kehadiran Tuhan, kemuliaan Tuhan, itu karena dosa. Memang itu akibat Adam berbuat. Roma sudah bilang, katakan, kalau akibat semua orang telah berbuat dosa, kehilangan atau berkurang kemuliaan Elohim. Demikian juga Imam Eli ini di kemah suci ini, dia berdosa, anak-anaknya berdosa, dan hilanglah kemuliaan itu, ya. Nanti kita kalau lihat dalam kasus Nabi Jezreel, kita akan lihat nanti itu. Kemuliaan Elohim pergi meninggalkan bait suci, meninggalkan kemah suci. Oke. Nah, sekarang setelah itu kemana tabut itu? Apakah akan kembali lagi kepada Shilo gitu, dilayani oleh suku Efraim itu yang
Tentu tempatnya maksud saya. Kalau yang melayani ya harus suku Lewi. Tapi tidak. Nah, mari saya baca dulu ya. Dari ini dosa kehilangan kemuliaan Elohim ini ngeri, saudaraku ya. Ini nggak main-main ini. Coba perhatikan ini dari Mazmur 78 ya. Setelah ya ayat 60 ya. Saya baca ya. Ia membuang kediamannya di Shilo, kemah yang didiaminya di antara manusia dan sebagainya itu. Ayat 67, ia menolak kemah Yusuf. Efraim kan punya anak Manasye dan Yusuf punya anak Manasye dan Efraim. Dikatakan ia menolak kemah Yusuf dan suku Efraim tidak dipilihnya. Tetapi ia memilih suku Yehuda, Gunung Sion, ya kita tahu Daud itu ya. Nah, oke. Bayangkanlah saudaraku dosa yang menyebabkan kehilangan kemuliaan Elohimnya itu, khususnya yang di bait suci itu lebih ngeri lagi. Karena Nadab Abihu aja salah itu langsung mati dia. Dan di situ dinubuatkan bahwa dosa Eli itu nggak akan bisa dihapuskan dengan korban bakaran, korban apapun juga. Akibatnya itu kemah suci itu suku Efraim ditolak, dipilihlah Tuhan suku Yehuda. Nah ini yang perlu kita renungkan ya. Untuk apa sih Imam Eli ini ngerampas makanan itu kok sampai menggemukkan diri dengan uang itu, dengan nama korban itu? Untuk apa sih dia kok nggak negor anaknya itu dengan keras? Cari kemuliaan. Karena orang kaya itu selalu dimuliakan, itu udah pasti. Dimuliakan secara manusia ya. Saudara, dalam dunia kekristenan juga kalau orang miskin mah jangan haraplah dihormati oleh para hamba Tuhan yang enggak, itu cuma menuhin bangku aja. Ini saya ngomong jujur aja lah ya, jangan bohong-bohong lah, sekarang ini udah waktunya lah. Jadi kekayaan itu adalah cara manusia untuk menutupi ketelanjangannya, kehilangan kemuliaan Elohim dengan kemuliaan manusiawi. Karena kemuliaan orang yang kaya dimuliakan secara manusiawi. Nah begitu ya. Itulah yang dilakukan oleh Imam Eli. Dia menggemukkan diri ya, dan dia juga nggak menegur anak-anaknya, semuanya karena penyakitnya itu dia berusaha mencari atau menutupi kemuliaan Tuhan yang hilang itu dengan kemuliaan manusiawi. Itu perbuatan Adam dengan Imam Eli sama itu. Sama itu, karena cuma manusia juga akan buat gitu ya. Kalau dia mau ambil solusi dengan menurut dirinya. Tapi fatal sekali akibatnya ya. Akibatnya langsung ditolak ya, dosanya bahkan dikatakan korban bakaran pun tak bisa menghapus. Oke, saya ayat penutup ya, coba dulu satu ayat dulu kita ambil dari Paulus dulu. Paulus ngomong apa nih ya di Filipi 1 ayat 20, saya baca ya. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan ya, pertama dalam tubuhnya, kedua hidupnya, dan ketiga oleh matinya. Paulus kita semua tidak ingin dipermalukan atau mendapat malu, tidak mau. Tapi solusi yang diambil Paulus itu pas. Kristus yang dalam batin yang adalah kemuliaan kita itu diekspresikan dalam tubuh Paulus itu oleh hidup Paulus dan oleh matinya. Inilah ya sebenarnya nih orang Kristen harus begini, kayak Paulus ya. Paulus bilang barang siapa mencoba berkenan kepada manusia bukan nambah Kristus. Itu cari-cari muka, cari-cari hormat, cari-cari kemuliaan supaya ngambil uang dari rakus kayak Imam Eli. Saudaraku, jangan main-main dengan dosa kemuliaan yang terkait dengan kemuliaan ini, hati-hati ya. Ini serius ya, dosa yang terkait, karena Tuhan itu memelihara ya kemuliaannya, itulah yang paling apa. Oke lah. Kesimpulannya apa ini untuk session ini ya? Kesimpulannya di bait suci kemuliaan Tuhan itu harus betul-betul dipelihara di situ ya. Setiap kita yang melayani, kalau di konteks bait suci kan itu kemah ya, kalau di sini itu gereja. Kalau coba-coba cari kemuliaan manusia kayak Imam Eli, saudaraku ingat ya, Tuhan adil ya. Jangan bilang sekali selamat tetap selamat, kita melayani di gereja, jangan ngomong gitulah, jangan tipu-tipu lah ya. Karena kalau orang menghormati Tuhan, memelihara kemuliaan Tuhan, Tuhan pun akan menghargai kita. Kalau kita main-main ganti kemuliaan Tuhan dengan kemuliaan manusiawi, Tuhan juga akan bertindak seperti itu. Oke lah,
Kita sambung nanti lagi dengan kasus yang berikutnya. Haleluya. Amin.